hormati Bapak Ibu Penguji UKIM dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sertika Yosi. Saya guru pendidikan agama Kristen di Sekolah SMP Negeri 5 Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari PTK IAKN Tarutung. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran saya yang saya laksanakan di kelas 8 dengan tema Talentaku. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan shalom. 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 Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes. Puji syukur kepada Tuhan kita masih boleh bertemu untuk melakukan pembelajaran seperti biasanya. Sebelum itu, Ibu mau mengabsen. Siapa di sini yang tidak hadir? Dapat backup? Ya. Kenapa dapat backup? Sakit. Lalu siapa? Tamara. Tamara kenapa? Izin. Oke. Sebelum itu kita akan memulai pembelajaran kita, tapi terlebih dahulu kita akan dipimpin doa dan pujian oleh teman kita, Filemon. Kepada Filemon, dipersilakan. Teman-teman, mari kita bernyanyi. Bapa Engkau baik. 1, 2, 3 ya. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas beritamu Bapa. Hari ini kami berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran kami ya Bapa. Biarlah pembelajaran kami lancar dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Berkatilah guru-guru yang mengajar kami ya Bapa. Biarlah berikanlah mereka kesabaran dan ketabahan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah pembelajaran ini menjadi berkat bagi kami ya Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus, amin. Amin. Ya, terima kasih kepada Filemon yang sudah memberikan talentanya untuk memuji memuliakan Tuhan melalui ibadah pembuka pada hari ini. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita ice breaking dulu. Yuk, semuanya berdiri. Ya, ice breakingnya tepuk konsentrasi. Ya, caranya tepuk konsentrasi, melihat, menyimak, mendengar, fokus. Gitu ya? Ya, Bu. Bisa? Menyimak, melihat, menyimak, mendengar, fokus. Kita mulai ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar.
talenta? Ya, Teti. Talenta adalah kemampuan alami dan bakat bawaan yang dimiliki seseorang sejak lahir. Ya, terima kasih kepada Teti. Berikutnya, bagaimana Allah menganugerahkan talenta kepada manusia? Oh ya, Secara berbeda, memberikan setiap individu bakat dan kemampuan unik untuk dikembangkan dan digunakan demi kebaikan bersama, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. iya, terima kasih kepada Rona. Terakhir, apa yang kita dapat lakukan untuk memanfaatkan talenta untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Bagaimana cara kita memberikan talenta yang kita miliki untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Ada, Epra? Oh ya, Teti. Bernyanyi, menari, dan melayani. Ya, bernyanyi, menari, dan melayani di gereja. Ya, terima kasih. Ya, sebelum kita masuk kepada bab 4 mengenai talentaku, Ibu mau bertanya. Dari pembelajaran kita sebelumnya, ada masih yang belum paham? Sudah paham semuanya? Sudah. Materi kita sebelumnya apa? Ya, Allah memelihara hidupku. Dari pemeliharaan Allah, kita dapat menyimpulkan hidup kita itu adalah karunia yang daripada Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah juga pemberian dari Tuhan. Saat ini kita masuk kepada materi kita bab 4, yaitu mengenai talenta. Ya, sebelumnya talenta itu adalah bakat, minat, atau anugerah yang diberikan Tuhan ke dalam hidup kita. Bagaimana sih kita menggunakannya? Kita menggunakan talenta dan bakat yang ada pada diri kita semata-mata untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, dalam hidup kita memiliki bakat atau talenta masing-masing. Ada yang pandai bernyanyi, ada yang pandai menari, ada juga yang pandai berkolaborasi atau berdebat. Tergantung talenta atau bakat yang kita miliki dalam kehidupan kita masing-masing. Setiap manusia itu diberikan Tuhan kesempatan yang indah, ya. Ada yang kurang memahami bagian bernyanyi, tapi dia paham tentang bagian cara berhitung, ya. Semua talenta yang ada dalam hidup kita itu tidak lepas dari anugerah Tuhan. Bakat, hobi, minat yang kita miliki itu adalah anugerah yang daripada Tuhan. Lalu bagaimana cara kitanya menggunakan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita? Adalah dengan Melakukan pelayanan di gereja. Iya, boleh Reulina melakukan pelayanan di gereja. Epra, bagaimana cara kita menggunakan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita? Mengembangkannya, Bu. Mengembangkannya dengan cara Kayak mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan talenta. mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan talenta. Contohnya lomba bernyanyi. Ya, Bu. Ya, lomba bernyanyi, ya. Sebenarnya talenta itu adalah bakat atau minat yang diberikan Tuhan kepada kita, ya. Di sini kita mau melihat Alkitab tentang perumpamaan seorang yang hamba yang diberikan kepercayaan untuk talentanya, tertulis dalam Matius. Dia nanti di situ menceritakan hamba yang diberikan kesempatan oleh tuannya untuk mengumpulkan talenta, dan di situ nanti dia akan diberikan kepercayaan oleh Tuhan mana hamba yang paling setia dan paling jujur dalam memberikan talenta yang dia miliki, ya. Ya, dari materi ini Ibu mau kalian memahami bagaimana cara-cara menemukan talenta. Ada yang tahu bagaimana cara menemukan talenta? Saya, Bu. Oh ya, Redulina. Kita dapat mendalami hobi kita masing-masing. Lihatlah dari hal-hal yang kalian suka dan kita biasa lakukan. Tanyakan kepada orang lain apa keunggulan yang mereka lihat pada diri kita. Dan selanjutnya ikuti tes minat dan bakat kita masing-masing. Iya, terima kasih kepada Redulina. Berikut adalah cara atau contoh
kita menemukan talenta yang ada pada diri kita. Berikutnya, sikap penting dalam mengembangkan talenta. Ada hal-hal atau sikap-sikap penting dalam menemukan talenta. Ada yang bisa menjawab? Ya, Karisma. Caranya seperti percaya diri dan percaya pada kemampuan, rasa rendah diri akan mengubur talenta kalian, gunakan talenta untuk kemuliaan Tuhan. Ya, terima kasih kepada Karisma. Dari pembelajaran tadi kita sudah mengetahui bagaimana cara kita menemukan talenta dan bagaimana cara sikap kita untuk mengembangkan talenta. Dan berikutnya dari materi ini, talenta ini ada hal positif dan hal negatif. Ya, hal positifnya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya, jika dia pandai menggambar, digunakan untuk menggambar lukisan wajah Tuhan Yesus atau gambar gereja. Tetapi ada juga dampak negatifnya. Ya, kita harus tahu dampak negatif dari talenta yang kita salah gunakan. Ya, yang pertama contohnya kita memiliki talenta dalam hal melukis. Ya, hal melukis. Sebaiknya kita gunakanlah talenta kita untuk memuji memuliakan Tuhan melalui gambaran yang bermanfaat. Ya, contoh slogan tentang keagamaan, slogan tentang kasih, ya, slogan tentang hidup kudus, ya. Jangan menggunakan talenta kita. Contoh talenta kita melukis, tapi kita lukis tembok, kita cat tembok, bahkan tembok orang lain. Nanti yang adanya kita dikejar-kejar gitu kan. Nah, talenta yang kita miliki ternyata tidak kita gunakan untuk kebaikan, tapi kita gunakan untuk hal yang tidak baik. Dalam hal bernyanyi contohnya, ada talenta kita tentang bernyanyi. Kita pergunakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan sebagai singer, ya, sebagai MC, ya, choir, ya. Talenta kita contohnya menari, kita gunakan untuk tamborin, apa lagi? Banners, ya, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jangan talenta kita menari, kita pergunakan menari di TikTok dengan hal yang tidak baik. Contoh aplikasi-aplikasi sekarang, TikTok, Friendster dan lain-lain. Ya, kita gunakanlah talenta yang kita miliki itu secara positif, ya, bukan secara negatif, ya. Kalau negatif tadi menggambar coret-coret dinding di rumah orang atau di tembok-tembok orang, itu hal yang tidak baik, ya. Jadi sebaiknya sikap dan tingkah laku kita dalam mengembangkan talenta kita adalah untuk semata-mata memuji dan memuliakan Tuhan. Ya. Ya. Berikut Ibu akan membagikan LKPD kepada kita. Di situ kalian nanti boleh mendiskusikan. Diskusikan pertanyaan yang ada pada soal yang sudah Ibu berikan. Ya. Nanti Ibu meminta kepada kita untuk membacakan hasil diskusinya. Jadi sekarang diskusi untuk menjawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Iya, sesama kalian kelompok di sini, aktivitas kalian selama di kelompok ini, apa yang menjadi kolaborasi kalian? Ada lagi? Ada pertanyaan?
dari semua materi kita tadi, ya, Ibu mau kalian membacakan persentase dari hasil diskusi tadi. Ya, siapa yang maju? Ya, silakan maju kelompoknya. Shalom. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami selama pembelajaran ini berlangsung. 1. Apa manfaat dari kegiatan dalam mempelajari Alkitab secara bersama-sama? Jawabannya, memperkuat pemahaman rohani, membangun komunikasi yang saling mendukung, memperdalam hubungan dengan Tuhan. 2. Bagaimana kolaborasi dari kelompok dapat meningkatkan pemahaman Alkitab? Jawaban, dapat menciptakan hubungan pembelajaran yang terbuka dan menjadikan setiap tim untuk saling mendukung. 3. Apa kesulitan yang dialami secara proses diskusi dan bagaimana cara mengatasinya? Kurangnya partisipasi, perbedaan pendapat, dan perbedaan kemampuan dalam memimpin diskusi. Talenta, yaitu kita dapat mengembangkan talenta dengan cara mengasah talenta atau bakat, terus belajar dan memperdalam bakat yang kita miliki, serta menggunakannya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi Alkitab mempunyai talenta baik sebagai pengembala dan musisi, Yesus sebagai ahli menafsir mimpi, sama dengan kebijaksanaannya. Sekian presentasi dari kami. Shalom. Ya, silakan duduk kembali. Ya, demikian pembacaan dari kelompok. Dari setelah kita mempelajari dan menganalisis dari pembelajaran materi kita pada hari ini, kita menyimpulkan bahwa anak-anak atau siswa dapat memahami sebenarnya apa talenta yang ada pada diri masing-masing. Ya, kita sudah memahami apa talenta yang ada dalam diri masing-masing, kegunaannya apa, ya, untuk memuji memuliakan Tuhan, dan kita gunakan secara hal positif, ya. Oke, setelah itu kita sudah belajar dari tadi, kita akan ice breaking dulu, ya, ice breaking. Ice breaking kita yang pertama tadi, ya. Tepuk fokus, ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Oke, ya. Demikian hasil pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran kita, Ibu mau ada kelompok atau siswa yang memberikan kesimpulan atau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, Efra, maju. Silakan. Efra. Ya. Shalom. Shalom. Saya dari kelompok 4 akan membacakan refleksi dari kelompok kami. Yang pertama, apa manfaat dari kegiatan ini dalam pembelajaran kita secara bersama-sama? Yaitu memperkuat pemahaman rohani, membangun komunitas yang saling mendukung, dan memperdalam hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kolaborasi dalam kelompok yang dapat meningkatkan pemahaman Alkitab, yaitu dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang terbuka dan menjadikan setiap tim untuk saling mendukung. Yang ketiga, apa kesulitan yang dialami selama proses diskusi dan bagaimana cara mengatasinya, yaitu kurangnya partisipasi, perbedaan pendapat, dan perbedaan kemampuan dalam memimpin diskusi. Sekian dapat saya sampaikan. Shalom. Shalom. Ya.
dari 86 ya. Kita akan menutup pembelajaran kita pada hari ini ya. Kesimpulannya adalah pergunakan talentamu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Gunakan talentamu untuk hal yang baik dan positif. Jangan menggunakan talenta untuk hal yang tidak baik seperti mencoret dinding, berbicara kotor, atau melakukan hal-hal kotor, hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Karena hidup kita semata-mata untuk memuji dan memuliakan Tuhan ya. Kita akan menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk itu satu orang yang boleh memimpin ya, bernyanyi dan berdoa. Kita akan menutup ibadah kita, pembelajaran kita pada hari ini. Teman-teman, mari kita bernyanyi Yesus kekasih jiwaku. 1, 2, 3 ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Teman-teman, mari kita berdoa doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu hingga pada saat ini kami dapat berkumpul di tempat ini, kami dapat belajar tentang talenta ya Bapa. Bapa, kami telah selesai melaksanakan pembelajaran kami pada hari ini. Berkatilah kami ya Bapa, supaya kami dapat memahami pembelajaran kami dan menyimpannya dalam hati kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkatilah kami supaya kami dapat aman dalam perjalanan hingga sampai ke rumah Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, karena pembelajaran kita sudah selesai pada hari ini, anak ibu sudah boleh pulang. Ya. Makasih nak. Ya Bu. Makasih ya. Pulang ya, Bu. Ya.